kembali untuk channel Aki Momon Ngaprak, sebuah channel tentang perjalanan penjelajahan yang dilakukan oleh seorang diri. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman bukan soal perjalanan, namun akan bicara tentang satu sarana yang saya pakai ketika melakukan perjalanan atau penjelajahan, yaitu sepeda. Dan kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman mengenai salah satu sepeda yang biasa saya gunakan untuk melakukan penjelajahan. Tidak sedikit dari rekan-rekan banyak yang mengajukan pertanyaan pada saya, Om, sepedanya sepeda apa? Yang dimaksud ada sepeda ini, ya. Mungkin pertanyaan itu timbul karena melihat dari konstruksi frame sepeda ini yang sedikit berbeda dari yang umumnya. Ya. Baik, saya akan sedikit ceritakan sepeda ini, sejarahnya. Sepeda ini saya dapatkan dari orang lain, artinya saya adalah pemilik kedua, ya, dari pemilik pertamanya. Dan sepeda ini dibuat satu generasi dengan zamannya Federal, ya. Jadi ini produk akhir tahun 80-an atau awal tahun 90. Dan sepeda ini produk dari Suzuki dengan model Project Action. Kemudian saya dapatkan ini dalam kondisi apa adanya, ya. Jadi dalam kondisi semua perlengkapannya perlu dilakukan perbaikan atau penggantian. Namun saya pertahankan adalah catnya. Catnya saya pertahankan, hanya saya coba untuk membersihkan bagian karatnya, kemudian ditutup oleh cat yang clear atau vernis supaya menghindari adanya satu proses udara dengan logam sehingga menimbulkan karat baru. Baik, kita lihat satu persatu mengenai sepeda ini. Yang pertama tentang frame-nya, kemudian baru kita bicara tentang perlengkapan yang lainnya. Nah, ini bentuk frame-nya agak sedikit berbeda dengan sepeda pada umumnya atau yang konvensional. Jadi biasanya ini dari bagian ini, ya, ini ada frame ke sini, sedangkan ini ke atas. Ini disebut dengan model Elevate. Dan yang model seperti ini di pasaran itu, ya, selain Suzuki ada model Haro. Namun perbedaannya dengan Haro ini tidak ada bagian ini, ya, bagian logam ini tidak ada. Nah, Suzuki ada. Ini sebagai tempat dudukan daripada rem. Pertanyaan mungkin, apakah dengan bentuk ini ada perbedaan dalam handling? Terus terang saja, kalau ini disamakan atau diperbandingkan dengan yang bentuk konvensional, memang kestabilannya agak kurang. Tetapi, ya, ini sangat mudah kalau kita punya problem di sekitar rantai. Ketika kita harus membuka bagian ban ini, ya, dan mungkin melakukan perbaikan di rantai, ini tidak terhalang oleh frame. Jadi langsung dibuka, langsung ini bisa ke bawah sehingga bisa mengerjakan lebih mudah. Itu salah satu keuntungannya dengan bentuk Elevate ini. Sepeda ini masih menggunakan bahan bukan aluminium. Nah, masih berat. Secara keseluruhan saya dapatkan ini dalam keadaan utuh, termasuk dari stiker-stikernya, ya. Jadi masih dalam keadaan utuh. Nah, ini, ya, stiker produknya adalah tim Suzuki Pro Action. Nah, ini modelnya, ya.
Yang menarik dari frame ini ya, dan itu menjadi salah satu pertimbangan saya kenapa saya memilih sepeda ini, mengambil sepeda ini, yaitu bagian head tube-nya ini sudah oversize. Artinya dia menggunakan diameter yang sesuai dengan sepeda-sepeda modern. Keuntungannya adalah saya bisa menggantikan model handlebar atau stang model dengan ukuran diameter sepeda-sepeda yang modern. Yang kedua, keuntungannya adalah saya bisa menggantikan ini dengan suspensi. Perlu saya sampaikan, aslinya ini tidak menggunakan suspensi seperti ini, tapi menggunakan yang rigid atau fork yang rigid atau garpu yang rigid yang tidak ada pernya. Namun karena ada kebutuhan saya untuk sesekali memotong jalan untuk melalui medan-medan pedesaan atau light off-road, jalan tanah yang ringan ya, saya menggantikan ini dengan sistem suspensi seperti ini. Nah, ini bisa terpasang karena di sini sudah menggunakan ukuran yang oversize sesuai dengan sepeda-sepeda modern sekarang ya. Sekali lagi ini masih dalam keadaan orsinil. Ini beberapa stiker yang ada juga masih asli di sini. Dan di sini ada stiker juga adalah racing line. Ini masih asli. Ini logo Suzuki juga masih terpasang di bagian depan dari frame sepeda ini. Baik, sekarang adalah bagian-bagian yang lainnya. Yang pertama adalah bagian group set ya. Untuk shifternya saya menggunakan Alivio dengan gear bagian depan 3 ya. Kemudian bagian belakang saya menggunakan 9 gear. Jadi kombinasi 3x9, di mana ini bagi saya adalah cukup untuk memenuhi kebutuhan ketika saya melakukan satu perjalanan, baik itu light off-road ataupun di jalan raya. Dan ini di FD-nya saya juga menggunakan produk dari Shimano untuk model Alivio. Untuk RD saya menggunakan Alivio juga ya, sesuai dengan yang di depan dan juga sesuai dengan shifternya. Dan untuk mengamankan dari RD ini terpasang protektor ini, dan ini asli, jadi bawaan dari Suzuki-nya, jadi berbeda dengan yang ada di pasaran ya. Ini protektor untuk bagian RD-nya. Salah satu yang menentukan juga kita bisa mengendarai sepeda ini dengan jauh adalah sitting position. Karena sitting position itu menentukan sekali bagaimana postur tubuh kita sesuai dengan ergonomik daripada sepeda, sehingga kita bisa tahan lama untuk berjalan atau menggoyah sepeda jarak jauh. Oleh karena ini saya perhatikan sekali sitting position ini. Dua bagian dari sepeda yang menentukan sitting position adalah handlebar dan posisi jok. Nah, untuk handlebar saya menggunakan yang model ke atas, artinya tidak flat bar, tetapi dia adalah melengkung ke atas, dan ini saya gunakan produk dari Strummer. Kemudian di ujung handlebar ini sangat menentukan juga adalah posisi tangan kita ketika berkendara, tidak menjadi tumpuan dari seluruh tubuh ya, sehingga di set sedemikian rupa posisinya dan tangan juga tidak pegal. Itu saya menggunakan adalah grip. Nah, kembali ke tadi soal kenyamanan, yaitu bagian saddle atau jok. Saya menggunakan produk dari SR ya, Silly Royal, yang model dari gel supaya lebih empuk dan lebih dingin.
Bicara pengamanan, salah satunya adalah rem juga ini saya ambil dari produk Shimano untuk handle remnya ya, sebagai bagian untuk bertumpunya saddle atau jok model gel dari Silly Royal ini. Saya masih menggunakan seat post yang standar bawaan dari sepeda ini ya. Ini sudah menggunakan aluminium ya. Kemudian untuk sistem rem ini masih menggunakan sistem yang lama ya. Oke. Inilah salah satu juga yang menjadi pertimbangan saya untuk mengambil sepeda ini untuk touring. Kenapa? Karena dengan sistem rem seperti ini, kalau ada problem saya tinggal menggantikan dari karetnya saja, dan ini mekanikalnya sangat simple, sangat sederhana. Karena dalam perjalanan saya meminimalisir segala sesuatu yang rumit. Jadi dalam perjalanan saya sengaja mengambil sesuatu yang simple supaya kalau ada masalah mudah diatasi. Salah satunya ini rem. Jadi rem seperti ini walaupun mungkin terkesan jadul, namun bagi saya ini adalah sesuai agar simple, mekanikalnya itu cukup sederhana, dan saya bisa lakukan perjalanan tanpa terganggu dengan kerusakan-kerusakan yang rumit. Kemudian untuk perubahan dari rigid fork menjadi suspension ini ada sedikit penyesuaian yang membuat sedikit agak kurang enak dilihat. Ini karena ini kalau langsung kedudukan sini ini kurang bisa untuk berfungsi dengan baik, sehingga ini didobel seperti ini ya. Tapi walaupun demikian saya tidak terlalu mempermasalahkan penampilannya karena fungsinya yang saya kejar. Oke. Kemudian untuk suspensi depan saya juga menggunakan suspensi yang travel suspensionnya tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena jalan yang saya lalui paling adalah sekelas untuk cross country atau jalan-jalan desa ya, light off road, dan saya pilih adalah dari Shimano. Sekarang bagian dari rodanya. Untuk velg saya menggunakan produk dari TM ya, 340F. Oke. Kemudian untuk ban saya menggunakan ban yang sederhana sekali ya, yaitu produk dari Kenda ya, Quest. Saya memilih ini pertama adalah cukup lebar ya, cukup lebar dan tidak terlalu lebar juga. Kedua, ini gripnya juga tidak terlalu kasar ya, dan ini cocok untuk di jalan raya ya, sedikit light off road masih bisa diatasi dengan ban ini. Untuk kepraktisan memudahkan pembukaan daripada ban, melepas ban, saya menggunakan quick release ini. Bicara untuk perlengkapan lainnya sebagai tambahan ya, yaitu untuk tempat minum ini, air minum ini saya menggunakan produk dari Topic ya. Ini yang fleksibel, bisa diatur ini ya. Oke, dan untuk membawa beban perlengkapan tas, saya menggunakan rak belakang, yaitu juga sama, mereknya adalah Topic ya, dimana ini modelnya adalah Super Touris DX yang model disc. Jadi walaupun saya tidak menggunakan disc
Ini saya menggunakan yang model disc yang lebih terbuka ke luar karena untuk lebih membantu tas tidak menempel ke arah roda ya. Di sini saya memasang satu peralatan yang kadang-kadang menjadi pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaannya biasanya dari mana belinya. Ini sebetulnya ada satu peralatan reflektor yang bisa di setel di sini ya. Ini menentukan untuk lebarnya jarak dari pengendara lain ya, untuk arah sebelah kanan. Jadi saya bisa simpan ke sana ya. Oke, dilipat, bisa juga ke sini, jaraknya bisa diatur sejarak berapa ya. Ini reflektor ya, dan ini biarpun alat yang sederhana ini sangat membantu untuk keselamatan ya. Jadi mudah terlihat oleh pengendara lain atau pengguna jalan lain, karena dalam konteks keselamatan berkendara, selamat terlihat oleh orang lain itu kita aman, atau be seen be safe. Oke, ini reflektornya dua arah, jadi dari belakang warnanya merah, untuk yang depan adalah warnanya putih ya. Kalau ini lihat dari putih. Oke. Dan walaupun alat ini sederhana ini, ternyata ini adalah buatan dari Jerman ya. Guna memonitor jarak jelajah yang saya tempuh dan juga kecepatan yang bisa dicapai, saya menggunakan peralatan speedometer ini yang cukup sederhana, yaitu model Velo 7 dari produk Cat Eye. Nah itu teman-teman, saya sharing sedikit mengenai salah satu sepeda yang biasa saya pakai menjelajah. Bagi saya sepeda adalah sangat pribadi. Sesuai sama orang lain belum tentu sesuai dengan saya. Dan sesuai penggunaannya untuk orang lain belum tentu sesuai dengan penggunaan atau kebutuhan perjalanan saya. Kebetulan saya menggunakan sepeda ini adalah untuk menjelajah seorang diri. Jadi saya meminimalisir kerusakan ya. Salah satu contoh mungkin pertanyaan, kenapa saya memilih yang frame-nya berat ya. Karena dengan frame yang berat kita bisa membawa beban yang berat dan akan stabil, dibandingkan kalau kita menggunakan frame yang ringan membawa beban yang berat pasti tidak akan stabil. Itu pertimbangan saya menggunakan sepeda ini. Jadi sesederhana mungkin, tidak terlalu masalah di jalan ya. Baik teman-teman, itu sharing tentang sepeda saya, dan sepeda ini bagi saya adalah hanya pengganti kaki agar kita bisa lebih jauh langkah kita dibandingkan kita menggunakan kaki. Jadi apapun sepedanya, lakukan perjalanan, berikanlah arti setiap kayuhan pedal. Kita akan lebih jauh, lebih memahami tentang perjalanan. Tidak perlu bicara tentang berapa harga sepedanya, mereknya apa, tetapi yang penting bersepedanya. Karena dalam bersepeda tidak ada kasta pesepeda. Sampai jumpa teman-teman di perjalanan berikutnya, masih dengan Aki Momon Ngaprak. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sampai jumpa. Salam ngaprak.